صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Muridun salatu wassalamu asrafil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ala niyyati wa yaqbal wal yaqin ma'al alimin wa awliya'i was salihin walillahi akbaru minal jami' wa ya'fu 'anil jami' wa yasluhu sya'nul jami' fir wa yarham dunya wali khalina wa khalidatina wa liman bil mimman kana na'budu wa iyyaka nasta'in siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Surat An-Nisa ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza asabathum musibah فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم
وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فكيف إذا أصابتهم مصيبة. Idza, di situ idza dan mad tabi'i ketemu alif dalam kalimat yang terpisah. Mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh. Munfasil artinya apanya yang boleh? Yang boleh di situ pilihan durasi. Ya, boleh 2, boleh 4, boleh 5. Apa yang disebut dengan munfasil? Yaitu antara mad tabi'i dengan alif dengan kalimat yang berbeda. Ya, mad tabi'inya idza, kalimat tersendiri. Ya, asoba ada alif di situ, kalimat yang lain terpisah dari idza. Maka berarti apabila ada mad tabi'i ketemu alif yang kalimatnya berbeda menjadi mad jaiz munfasil. Boleh 2, boleh 4, boleh 5 gitu. Jaiz, pilihan durasinya boleh. Itu Mbak sekalian. Ya. Kemudian seperti misalnya kita baca Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuha mad jaiz munfasil. Boleh durasinya 2. Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh 2. Ya. La a'budu. La matobi. A'budu. Ketemu alif, kalimat yang terpisah. Jadi mad jaiz boleh 2. Tapi kalau qul ya ayyuhal kafirun dari pertama dibacanya itu 2 mad jaiznya. Kesononya 2. Gitu, kesononya 2. Menurut nadham ilmu balaghah kayak begitu. Qul ya ayyuhal kafirun 4. La a'budu ma ta'budun 4. Wala antum 4 juga. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun 2. La a'budu ma ta'budun 2 juga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ma a'bud mad tabi'i ketemu alif. Mad jaiz munfasil 2 juga, seragam. Gitu. Tapi kalau beda-beda di situ enggak enak jatuhnya. Jadi mad jaiz munfasil adalah huruf panjang yang boleh berdurasi 2, 4, dan 5 manakala terjadi mad tabi'i ketemu alif di kalimat yang berbeda. Tuh, lain kalimat. Kemudian asobathum di situ ada mim mati ketemu mim. Asobathum musibah, mim ketemu mim adalah idgham mimi. Idgham artinya apa? Memasukkan. Mimnya dimasukkan ke mim. Itu idgham. Dan biasanya idgham itu ada tasydid. Ya, di mimnya ada tasydid gak di situ? Nah itu. Ya, mim ketemu mim. Idgham mimi. Cara bacanya adalah memasukkan mim yang pertama ke yang kedua, kemudian di situ jangan tergesa-gesa di mim yang keduanya itu. Ada durasi waktu. Ya, sekurang-kurangnya 2 ketukan. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ musibah. Jangan asobathum musibah. Jangan diputus mimnya. Ya, jangan diputus karena idgham mimi di situ. Ya.
mimnya tasydid ditahan. Idza asabathum musibah. Ayo. Musibah adalah bukan sin, sod. Ya, saya udah jelaskan huruf sod itu adalah huruf yang bersumber keluarnya itu dari lidah, ujung lidah menyentuh gigi seri bagian atas. Ya, gigi seri bagian atas. Sod, sod. Itu. Kalau sin nggak menyentuh gigi seri, bedanya begitu. Kalau sod nyentuh. Ya, so, nyentuh gigi seri. Jadi ada gigi bagian bawah atas, nyentuh tuh lidah kita. Sod, nyentuh dia. Ujung lidah kita. Kalau sin enggak, si. Sin langit-langit bagian atas. Ya. Fa kaifa idza asabat fa kaifa idza asabathum sad asabathum musibah. Ayo. Ya, jadi jangan asal-asalan ngucapin huruf shad. Terkadang kita suka menganggap sepele jadi sid. Musibah. Kayak sid jadi. Ya, shad, musibah, shad keluarnya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Sodnya lidah ketemu gigi seri bagian atas, sinnya nggak ketemu. Ya, sama-sama keluarnya hampir sama memang. Kemudian musibatum di situ tanwin ketemu ba. Iqlab artinya apa? Ya, terbalik atau berubah. Ya, berubah. Jadi tanwinnya berubah jadi mim. Ada mimnya di ba di situ. Musibatun, bukan begitu cara baca. Bukan musibatun. Ya, dibacanya berubah jadi mim. Musibatum bima qaddamat. Musibatum bima qaddamat. Ayo. Musibatum bima qaddamat. Ayo. Tak itu salah satu huruf hamas. Ya, dia kalau seandainya terbaca sukun, hamasnya nampak jelas. Keluar hamas, ya, napasnya kelihatan. Tak tuh, kelihatan. Ya. At keluar ada sisa napas. Bima qaddamat aidihim. Ayo. Bima qaddamat aidihim. Kemudian aidihim ada mim mati ketemu sa. Idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi di bibir. Artinya mimnya dibaca jelas, jangan samar. Summa mim bertasydid tajibu gunnah, wajib gunnah di situ. Artinya jangan ketinggalan gunnah, wajib hukumnya. Kemudian di mimnya itu digunakan. Summa, ayo. Kemudian ja'uka mat tabi ketemu hamzah dalam satu kalimat. Mat wajib muttasil. Mat wajib, mat panjang wajib muttasil bersambung. Apa yang disebut bersambung? Yaitu huruf matnya bersambung dengan hamzah. Ya, bersambung dia satu kalimat. Ja'a satu kalimat itu. Nah, dibaca durasinya 5
5 ketukan. Ja'uka yahlifuna billah. Ayo. Yahlifuna punya adalah matobi'i. Kemudian billah, lafzul jalalah dibaca tafkhim atau tarqiq. Tarqiq dibaca tipis. Kemudian in aradna ya, nun mati ketemu alif idhar, ya dibaca jelas nunnya. Ada berapa huruf idhar? Ada 6, diantaranya alif, ain, ha, kha, kemudian ya ha dan satu lagi iya, betul. Jadi ada 6 di situ. Apabila ada nun mati itu diantaranya alif, in aradna, jelas. eh waw bi ihsan waw, jangan dan seterus di akhir yang hukum ganti satu fathah dibuang diganti dengan alif yang memanjangkan jadi panjang. Ihsana wa taufiqa. Ayo. Nah, ihsanan itu ha. Keluarnya ha dengan huruf ha itu jauh. Kalau ha besar itu di bawah, paling bawah, dekat dada, di atas dada. Kalau ha di atas tenggorokan, jadi jauh. Ya, jangan jangan keluar dari. Di sini cuma dua huruf doang di sini. Ya, di bawah tenggorokan, hamzah, alif, dan ha. Gitu. Di sini cuma dua. Ha, hi, hu. Kalau ha itu di atas, ha, hi, hu. Jadi berasanya di sini. Ihsana wa taufiqa. Ayo. Jangan dibesarkan. Kalau ada sedikit ngebas aja udah ada dari sini. Jangan ihsana, jangan. Ha, hi, hu. Ihsana wa taufiqa. Ayo. Kemudian ulaika, di situ dibaca sofrun, ya dia tuh kosong, nggak dipanjang. Kemudian ulaika, nah di situ ada matobi'i ketemu alif dalam kalimat bisa bersambung nih, ya ulaika. Jadi wajib muttasil dibaca 5 ketukan. Ulaika allazi alif lamnya alif lam syam, zinya matobi, ya'lamullah, lafzul dibaca tafkhim, matobi, fi matobi, qululu matobi, bihim mimmati ketemu fa, idhar syafawi, fa'arid anhum, nun ketemu ha, anhum idhar. Di situ mim mati ketemu wau,
idhar syafawi. Hum idhar. Kemudian idhar syafawi. Wa qul lahum. Di situ wa qul lahum ada hukum bacaan ini enggak? Lam ketemu lam. Idhar lam. Ya, bisa juga idhar lam. Bisa juga idhar lam. Tapi istilah izhar lam itu nggak ada sebenarnya tajwid. Cuman kalau ada huruf yang serupa selain mim, ya itu dibaca izhar sama. Kalau yang namanya bahasa Arab tuh kalau huruf sama itu pasti dikasih tasydid, dan tidak semua selain mim itu huruf itu bermakna memiliki kaidah tajwid. Nah, izhar lam ya sebenarnya nggak ada dalam tajwid, sampai botak nggak ketemu cari tajwid itu hukum izhar lam. Tapi ya memang dibacanya ya itu tadi apa namanya tajwid. Kemudian wa qul lahum. Nah di situ lam yang pertamanya nggak terbaca langsung kedua ya wa qul lahum, tapi ingat di situ apa namanya jangan dilama-lamain di situ wa qul lahum gitu, bukan gunnah, bukan gunnah itu wa qul lahum. Ayo baca mim, terus lahum mim mati ketemu fa syafau, fi matobi ketemu alif dalam kalimat terpisah majais mun anfusahum nun ketemu fa anfusihim mim mati ketemu qaf id qawlam tanwin ketemu ba iqlab baligha. Nah mati wadlid tanwin qawlan huruf qa dengan sama keluarnya sama di atas di sini ya keluar qa jangan kaulan, bukan ka ya, ka di atasnya kok lagi, kok di bawahnya lagi, bukan kaulan, qawlam baligha. Ayo sering qaf itu dibaca kaf ya, kaulan ka dibaca salah, qaqiqu baqqa. Ayo iya huruf qalqalah qaqiqu baqqa Quqan qaniqaqna minal muqnima qiqan qaniqa kan itu qawlan baligha. Ayo ya paham huruf qaf sampai situ. Ada pertanyaan seputar tajwid enggak ya? Coba lihat tafsirnya ya. Ini yang tadi ini yang apa izhar itu lam Izhar lam itu terjadinya sama itu mutakorin yang mana? Iya mutajanisen sama mutaqaribain. Kalau idgham mutajanisain itu seperti misalnya huruf dal mutaqaribain itu seperti huruf dal dengan huruf ta. Wa'ad tahum wa'ada nggak baca qalqala ya, nggak dibaca qalqala, dal ketemu ta wa'ad tahum. Nah yang bertasdidnya itu dalnya taknya dikasih tasdid. Kenapa taknya dikasih tasdid? Itu menandakan idgham ya. Nah seperti misalnya ya Allah ya Rabbi huruf dot subhanallah suka itu. Jadi sejenis mutajanisen itu sejenis tapi bukan huruf yang sama,
Kalau ini huruf yang sama, ini nggak disebut dengan idgham muktaqori atau mutajanisain gitu, nggak. Mutamas, ada mutamasilain atau mutajanisain, sama mutamasilain, sejenis gitu. Nah itu nanti ketemu, nanti baru saya lihat. Saya kalau kasih nyontok lupa. Tapi kalau yang mutaqaribain tadi contohnya itu tadi dal dan ta. Wa'adtahum. Ada yang bisa kasih contoh? Idgham mutajanisain. Ada? Lupa saya. Ya. Hah? Yang seperti apa ya, itu Itu. Itu diantaranya, ya. Tapi hurufnya tidak sama. Ba ketemu mim. Irkab ma'ana. Itu dibacanya irkam ma'ana. Ya, baknya nggak terbaca. Itu mutajanisain. Mutaqaribain, mutamasilain atau mutaqaribain. Mutamasilain itu artinya semisal, sama. Tidak ada idgham mutamasilain itu yang hurufnya sama. Ini nggak termasuk. Cuma karena lamnya itu ketemu lam, dikasih tasdid aja udah. Hukumnya mah tidak ada, gitu. Ya. Nah, jadi ada beberapa huruf hijaiyah tuh, kalau ketemu ini, kalau ini menjadi idgham mutaqaribain, mutamasilain atau mutajanisain itu. Nanti ketemu kita. Yaitu contohnya benar yang Pak Wawan tadi. Ba ketemu mim. Itu mutamasilain atau mutaqaribain. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Enggak ada gitu Pak Ajince ya? Ada lagi pertanyaan? itu yang tadi itu harusnya dia akan ke kalau seperti Tasdid. nanti kayak Al-Fatihah itu ada 13 tasdid kan, kebanyakan ada penyelesaian nggak jelas. Contohnya? Ya Al-Fatihah ya kayak itu kayak kasih ada kasihnya Al-Rahman kayak iya. Oh gitu. Jadi tasdid tuh cara bacanya, ya, dimasukkan dan kemudian ditahan di huruf yang keduanya. Iyyaka na, ya, syaddada yushaddidu, tasdidnya di dal, syaddada, bukan syaddada, bukan, ditahan di dalnya itu, syaddada yushaddidu, illa gitu, disentak, dimasukkan gitu cara tasdid itu bacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dimaksud diseret kayak gimana gitu maksudnya? Nah, iya, tasdidnya kurang. Ya, tasdidnya kurang gitu. Tasdidnya harus jelas itu. Iya. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Jadi tasdid dibaca double hurufnya itu. Cara bacanya dimasukkan tasdid, kayak idgham dimasukkan. Karena 3 huruf tasdid itu memasukkan tandanya. Ya, dibaca double hurufnya tasdid. Gitu Bang Samsul, ya. Cukup ya. Perhatikan tafsirnya. Halaman berapa tafsirnya? Halaman 157 ya. Fakaifa idza asabathum musibah. Fakaifa idza asabathum musibah, maka bagaimana idza apabila asabathum musibah,
Ya. Mereka tertimpa musibah. Idza itu adalah huruf zorfiyah. Ya. Izat. Apabila suatu saat, artinya zorfiyah, zaman, kondisi, menandakan kondisi. Zorfiyah itu begitu. Huruf. Maka bagaimana apabila kondisi mereka tertimpa musibah? Itu nama. Asoba fi'il madhi. Hum adalah maf'ulnya. Musibah fa'ilnya. Maka bagaimana apabila musibah menimpa mereka, gitu. Musibah menimpa mereka atau menimpa mereka musibah, merekanya itu home-nya itu jadi maf'ul. Itu ya, bisa diartikan kayak begitu, bisa berubah-ubah artinya. Maka bagaimana apabila mereka tertimpa musibah, boleh juga diartikan. Maka bagaimana ya, apabila musibah menimpa mereka, boleh juga gitu ya. Maka ya, tertimpa musibah mereka, boleh juga begitu juga. Yang jelas kalau kita udah ngerti mana fa'ilnya mana mau. Maka bagaimana apabila mereka tertimpa musibah? Tafsirnya menurutnya di sini adalah yang dimaksud kaitannya dengan ayat di atas tentang munafik, yaitu orang munafik yang mana berselisih antara orang munafik dan orang Yahudi. Perselisihan mereka kemudian dibawa ke pengadilan. Maka atas usul orang Yahudi, Abul Qasim, yaitu Nabi besar kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu julukannya adalah Abu Qasim. Dia punya anak namanya Qasim ada. Kemudian baini wa bainaka Abu Qasim, antara kita dan engkau bagaimana kita bawa permasalahan kita ke Nabi Muhammad SAW. Kalau orang munafik ngomong baini wa bainaka, yaitu kemarin siapa itu? Akhlab bin Ashraf, orang Yahudi. Akhirnya kata orang munafik, enggak, Nabi Muhammad itu adalah salah satu sosok pribadi yang enggak pernah menerima suap kalau menyelesaikan masalah. Sebaliknya apa yang kau usulkan itu, dia kalau menyelesaikan masalah suka menerima suap. Ya, akhirnya mereka sepakat. Ketika Rasulullah memutuskan, dimenangkanlah orang Yahudi. Nggak puas orang munafik. Saya nggak puas. Terus gimana? Antara kita dan kau, kita ke Abu Bakar. Datang ke Abu Bakar. Abu Bakar memutuskan juga, yang dimenangkanlah orang Yahudi. Kalau nggak salah perkaranya itu ada. Akhirnya baju perang, itu perkaranya itu. Yang satu mengklaim ini baju saya, ini saat baju saya. Akhirnya mereka mengadukannya ke siapa setelah Abu Bakar? Umar bin Khattab. Tidak ke Utsman, Umar. Maka ketika ke Umar, apa kata Umar? Ya tunggu sebentar, saya masuk dulu ke dalam rumah, saya punya hajat. Ke dalamnya itu ngambil pedang. Akhirnya ente sama Nabi aja nggak percaya. Ya, Nabi itu adalah utusan Allah. Ente sama Nabi nggak percaya, sama orang pilihannya, orang-orang yang dipercayaannya Abu Bakar nggak percaya, apalagi mana kan gitu. Maka satu-satunya jalan ente percaya, ya mati dulu, dipenggal. Saat dipenggal meninggal dunia, keluarganya nuntut Umar. Maka diadukanlah masalah itu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bingung, ya bingungnya itu yaitu tadi Umar main penggal aja orang kan gitu. Main penggal aja bingung. Akhirnya Jibril datang yang mengatakan bahwasanya Umar qad faraqal haqq wal batil. Umar telah memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Innahu fariq. Sesungguhnya Umar Faruq. Umar itu Faruq kata Jibril. Nama langsung dari Allah. Gelar buat Umar. Yang menandakan bahwasanya Umar itu benar. Faruq.
Faruk itu artinya membedakan, faroko yafruku, membedakan yang hak dan batil. Maka kemudian Rasulullah mulai saat itu membebaskan kesalahan Umar telah membunuh orang munafik dan menyebut Umar namanya dengan embel-embel lakopnya itu, julukannya adalah Umar Al-Faruqi. Ya. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud Faruqi di situ Umar, kisahnya ini, yaitu saat Umar menyelesaikan perkara itu nggak pakai banyak ngomong, main penggal aja orang. Tapi ya, dalil yang kemarin kita pelajari tentang ayat di atas itu nggak menjadi alasan seseorang tuh main hakim sendiri. Zamannya berbeda. Kalau dulu ada nabi, orang nggak percaya nabi munafik, murtad. Kalau sekarang nggak begitu. Ya, boleh jadi di atas dasar kebodohan. Menghina nabi atas dasar kebodohan. Nggak taat kepada nabi atas dasar kebodohan. Ya, boleh jadi. Jadi bukan menjadi dalil untuk mempegal orang. Kan ayatnya kemarin udah kita bahas ya. Di antaranya Alam tara ilal ladina yad'umuna annahum amanu gitu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kita putuskan perkara kita dengan apa yang Allah turunkan dan Rasul turunkan. Engkau ya Muhammad memperhatikan orang munafik, mereka menghalang-halangi ya, dengan sekuat-kuatnya penghalangan agar tidak mendekati kamu. Nah kemarin kalau nggak salah itu ayatnya di antaranya. Nah ini ayat ini berkenaan dengan bahwasanya yaitu tadi ketika orang-orang munafik itu diminta bertahkim, berhukum kepada Allah dan Rasulnya, orang munafik itu mereka berusaha, sehingga orang Yahudi pengennya Nabi Muhammad, karena agama Nabi Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu adalah salah satu di antaranya penganut ajaran Nabi Musa. Kalau orang munafik tuh nggak ikut kemana-mana Pak. Ya, orang Nasrani pengikut Nabi Isa. Kalau dia itu mengikutinya secara benar Nabi Isa, akan ada sedikit kemiripan dengan Islam. Orang Yahudi pengikut Nabi Musa. Kalau nggak menyimpang dari ajaran Nabi Musa, akan ada sedikit kemiripan dengan Islam. Nggak akan menentang. Jadi banyak juga pendeta-pendeta kan kemarin-kemarin udah kita bahas. Wa minhum sebagian mereka orang Yahudi itu ada yang beriman. Ya, ada yang beriman, ada yang taat kepada Allah. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang mengamalkan ajaran Nabi Musa. Dan mereka tahu benar bahwasanya di kitab Taurat tuh berbicara tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Injil juga begitu di zaman Nabi Isa. Nah makanya ya Pak sekalian, kalau orang munafik enggak disebut munafik karena dia, kalau orang munafik itu orang yang secara zahir menampakkan keislaman di hadapan Nabi Muhammad SAW, tapi batinnya menyimpan kebencian terhadap Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kalau orang munafik. Jadi dibilang bertuhan tidak. Ya. Dibilang dia itu beragama tidak. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu menyimpan kebencian terhadap Nabi Muhammad. Beragama Yahudi juga tidak. Ketika dekat dengan orang Yahudi, mengagung-agung orang Yahudi. Begitu kan orang munafik. Kan ayat sebelumnya udah kita bahas. Ketika datang Abdullah bin Ubay, orang-orang Abdullah bin Ubay ke orang Yahudi, ngasut Nabi Muhammad, dan kemudian ya udah mau nggak ikut ibadah kepada agamaku Yahudi, ikut orang munafik, nggak apa-apa dah, dalam rangka nyari muka dia ikut ibadah, padahal hakikatnya dia adalah pengikut Nabi Muhammad, Islam Abdullah bin Ubay itu, tapi Islam secara zahir saja. Nah itu munafik Pak sekalian. Jadi di sini kasus yang menimpa dua orang tadi, kemudian mereka akhirnya mengadu kepada keluarga nuntut kepada Umar, dan Umar kemudian terbebas dari tuduhan bahwasanya membunuh tanpa dasar, tanpa hak,
maka digelarlah Umar sebagai Al-Faruqi, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Berlanjut tuh kisah keluarga nuntut kepada Umar itu. Akhirnya turun ayat yang sebelumnya ini, yang kita baca. Fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Maka bagaimana apabila mereka orang munafik tertimpa musibah disebabkan apa yang mereka lakukan, apa yang tangan-tangan mereka lakukan. Ja'uka yahlifuna billah, mereka telah datang kepada engkau ya Muhammad dengan bersumpah atas nama Allah. Yaitu yang dimaksud mereka datang kepada Nabi Muhammad dengan bersumpah atas nama Allah itu adalah di pengadilan. Di ayat ini ya sebenarnya harusnya sebelumnya. Mereka di pengadilan Nabi itu bersumpah atas nama Allah. Keduanya orang Yahudi, orang munafik bersumpah bahwasanya adalah mereka nggak melakukan ini. Nggak melakukan ini. Kan perselisihannya tentang baju besi, Pak sekalian. Nggak melakukan ini atas nama Allah. Nah, orang munafik yang mengaku bahwasanya bajunya miliknya itu bersumpah juga atas nama Allah, itu baju saya. Gitu. Orang Yahudi begitu juga, Pak sekalian. Akhirnya in aradna illa ihsana wa taufiqa. Diabadikan dalam Al-Quran keadaan pengadilan di zaman saat itu. In aradna, kata orang munafik, tidaklah kami menghendaki melainkan ihsanan. Ihsanan di sini penyelesaian ya, perkara ini dengan baik, wa taufiqa, dan penyelesaian perkara ini dengan taufik gitu kan, dengan mencari perdamaian. Orang munafik sampai ngomong begitu padahal dia berdusta. Ngaku-ngaku bahwasanya baju besi itu milik dia. Lebih banyak ngomongnya diabadikan dalam Al-Quran ini. Bakai jika asobatum diancam oleh Allah, maka bagaimana seandainya mereka tertimpa musibah dengan apa yang telah tangan mereka lakukan. Mereka berjanji di hadapan Nabi, bersumpah di hadapan Nabi bahwasanya baju itu punya, gitu kan. Dan kami membawa perkara ini enggak ada maksud lain melainkan ingin penyelesaian yang baik dan ingin ya restu yang baik dari engkau ya Nabi. Gitu. Jadi dibujuk-bujuk Nabi itu dibahasa-bahasakan, tapi Nabi tetap memenangkan orang Yahudi. Itu Pak sekalian. Nah, ini jadi ayat yang kita baca menjelaskan tentang karakter orang munafik. Sebelumnya karakter orang Yahudi, Pak sekalian. Bahwasanya orang munafik itu sampai-sampai dia memperkarakan satu perkara harus berbohong kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, yahlifuna billah. Nanti di ayat selanjutnya ada lagi Pak sekalian keterangan ayat ini. Omongan-omongan orang munafik saat di pengadilan itu. Kemudian selanjutnya ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang munafik itu. Ya'lamullah, yang Allah mengetahui ma fi qulubihim, apa-apa yang ada di dalam hati mereka. Sebenarnya mereka berbohong maksudnya. Ngaku-ngaku doang bahwasanya baju besi itu milik dia. Fa'arid anhum, maka berpalinglah ya Muhammad dari orang munafik itu. Wa'idhum, nasehatin mereka. Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka, dakwai mereka fi anfusihim, dengan ucapan fi anfusihim qaulan baligha, dengan ucapan baligha. Maksudnya baligha di sini dengan ucapan yang mengena, berpengaruh di dalam jiwa mereka. Gitu. Dalam tafsirnya coba lihat, saya lihat tafsirnya secara sempurna. Di sini kita lihat ya. Bima qaddamat aydihim, maka apabila mereka tertimpa musibah, ai kaifa yakunu haluhum waqta asabatul musibah iyahum biqatli Umar, kan begitu. Bagaimana apabila mereka terkena musibah, keadaan mereka waktu musibah, mereka tertimpa musibah saat Umar membunuh mereka. Saat itu mereka manggil saudara, protes kepada Umar, menyalahkan Umar, nuntut Umar. Ya. Di ayat ini Allah mengancam bagaimana mereka kena musibah. Kemudian selanjutnya bima qaddamat biqatli Umar sahibahum bizuhuri nifaqihim, karena Umar telah membunuh sahabat mereka bizuhuri nifaq, nampak benar kemunafikannya, telah nampak kemunafikannya. Artinya apa? Udah diputuskan Nabi,
nggak puas. Diputuskan Abu Bakar, nggak puas. Nampak kemunafikan mereka. Ya, sehingga kemudian mereka nggak puas, datang ke Umar, dibunuh oleh Umar. Kemudian keluarganya pada datang, nuntut lagi orang-orang munafik itu. Maka Allah ancam dalam ayat di ayat yang kita baca, bagaimana mereka kalau seandainya kena musibah, ditimpa musibah disebabkan perbuatan mereka sendiri, yaitu mereka kufur kepada Rasulullah, ingkar, nggak taat kepada Nabi. Selanjutnya, ayat selanjutnya, bima qaddamat aydihim ay bisababi ma'amilu minat tahakum ila taghut wal i'rad an hukmik. Ya, disebabkan mereka telah melakukan satu perbuatan minat tahakum, memutuskan satu perkara ila taghut, kepada taghut. Ya, kalau Imam Nawawi menafsirkan bahwasanya orang munafik tuh dia kepengennya itu perkara itu diputuskan ila taghut. Taghutnya itu siapa? Yaitu tadi pilihannya Bishr, orang munafik, yaitu orang Yahudi yang suka menerima suap, yang hukum bisa dibalik, hukum bisa diputar. Kemarin kan begitu. Kan orang Yahudi dia mengusulin Nabi Muhammad Abul Qasim. Orang munafik mengusulin adalah orang Yahudi yang munafik, orang Yahudi yang suka menerima suap, ya, yang suka membulak-balikan fakta. Ya, kan kemarin togut udah kita bahas. Imam Nawawi mengartikan adalah kullu man da'a ya ilal ma'asi, segala sesuatu yang mengajak, orang yang mengajak kepada perbuatan dosa besar itu togut. Ya, kalau Imam Nawawi mendefinisikan togut begitu, dan ini betul, bagus. Segala orang yang mengajak kepada perbuatan dosa besar adalah togut. Ya. Nah, hakim dari orang Yahudi yang diusulkan orang munafik adalah orang yang suka memutarbalikan fakta. Ya. Suka suap, demen suap. Maunya perkara gimana begini, ya udah, duit sini disuap. Nah, itu togut tuh Pak sekalian. Togut. Ya. Pokoknya siapa saja yang mengajak kepada perbuatan maksiat besar, maka itu togut. Gak usah ragu-ragu Pak sekalian. Terus selanjutnya ayat, coba lihat. Summa ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Summa ja'aka ahlul munafiq. Kemudian keluarga orang munafik datang kepada engkau ya Muhammad. Ja'uka, mereka datang kepada engkau, maksud keluarganya yang dibunuh pada datang orang munafik itu. Mutalibina Umar bidamihi, menuntut darah Umar. Waqad ahdarahu Allah Ta'ala wa yahlifuna billahi kadiban li'i'tidar. Waqad ahdarahu Allah, padahal Allah telah menjelaskan di hadapan orang munafik dengan turunnya Jibril, dan Rasulullah kemudian mengatakan datangnya Jibril, orang munafik nggak tahu. Kalau beda di zaman Nabi Musa, orang Yahudi itu kalau Allah ngasih wahyu kepada Nabi Musa, orang Yahudi itu tahu, banyak melihat mukjizat Nabi Musa. Nabi mengatakan bahwasanya ya Allah telah memberikan membebaskan Umar, dia nggak salah. Datang kepadaku Jibril bahwasanya mengatakan Umar ini adalah pembeda yang hak dan batil, menandakan Umar benar, dibebaskan dari tuduhan. Akhirnya Nabi berpihak kepada Umar. Mereka nggak puas, keluarganya nuntut. Ya. Kemudian selanjutnya faqalu ma arada sahibuna al-maqtul bitahakum ila Umar illa ayusliha wa yaj'al ittifaq bainahu wa baina khasmihi. Dan mereka berkata, yang keluarga yang datang nih, ma'aroda sohibunal maktul, tidaklah kami datang kepada engkau ya Nabi atas saudara kami yang terbunuh ini, atas perkara Umar yang menyelesaikan mereka, illa ayyus yasluha wa yaj'alal ittifaq, melainkan kami ingin kebaikan, penyelesaian kebaikan, dan ingin restu dari engkau gitu, bahwa Umar ini telah membunuh, Umar ini melakukan semena-mena, membunuh keluarga kami. Ini bahasa orang munafik diabadikan oleh Al-Quran. Ya, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Mereka datang kepada Muhammad, dan Muhammad bersumpah kepada Nabi Muhammad, bersumpah atas nama Allah bahwa kedatangan mereka itu dalam rangka penyelesaian yang baik dan restu Nabi, hukum Umar.
Gitu. Hukum Umar, kisos Umar, pancung lagi, penggal lagi lehernya. Karena Umar telah melakukan sewena-wena. Nah, coba Bapak sekalian, kalau di zaman kita itu repot. Ya, kalau di zaman kita repot. Ada orang kayak begitu repot, nggak ada nabi. Coba, ada kata orang nih misalnya, Quran diinjak-injak, gitu kan. Ya, hukum, dihina-hina Allah begini-begini, penggal aja orang kan, main penggal aja kan. Nggak mungkin Jibril datang ngabarin membenarkan orang itu. Padahal orang itu benar. Kalau ada orang menghina agama, gitu kan, darahnya haram, dia murtad, darahnya haram, benar menurut agama. Tapi nggak ada yang membebaskan sebagaimana di zaman Nabi. Makanya itu tadi, kita nggak boleh semena-mena, nggak boleh menjadi penyebab menghakimi sendiri ayat yang kita bahas ini. Sekalipun seseorang muslim itu berlaku togut. Ya, kerjaannya itu bagaimana orang berbuat maksiat, ngajak orang berbuat maksiat, membuat hukum yang pro kepada perbuatan maksiat. Kita katakan togut, silakan. Ya, tapi sampai kepada tindakan sebagaimana Umar nggak boleh. Karena apa? Harus ada pengadilan. Tuh. Ya, Nabi hakim. Ya, Abu Bakar termasuk diantaranya. Umar sahabat terdekat Nabi. Yang sebenarnya adanya Nabi itu nggak boleh Abu Bakar menyelesaikan satu perkara. Tapi ya itu tadi, dasar orang munafik nggak puas, datengin juga Abu Bakar. Padahal Abu Bakar siapa? Ya sahabat Nabi. Ya, dasar orang munafik nggak puas. Jadi nggak boleh. Buat sekalian, seharusnya tuh kayak begitu mereka. Sudah Rasulullah memutuskan, mereka harus taat. Ya, makanya nanti ada ayat selanjutnya, itu di ayat selanjutnya. Fala wa rabbika, nanti ayat selanjutnya. Fala wa rabbika, maka tidaklah demi Tuhanmu, la yu'minuna. Mereka orang munafik itu tidak beriman hakikatnya kepada Allah. Hatta yuhaqqimuka, sampai mereka memutuskan perkara itu menurut engkau ya Muhammad. Wa yusallimuna taslima, dan ketika perkara itu diputuskan oleh Rasulullah begini, mereka taslim. Ya, taslim artinya tunduk taat, nggak ada lagi pilihan lain. Nah, ntar ada ayat selanjutnya, ayat itu yang mengunci karakter sifat orang munafik. Kalau Nabi udah memutuskan satu perkara, nggak ada pilihan lain, itulah pilihan yang terbaik. Ya. Tapi dasar orang munafik nggak puas, datang ke Abu Bakar, dimenangkan lagi orang Yahudi, datang lagi ke Umar. Akibatnya masalah itu melebar. Ya Umar jengkel, temperamen, kan Umar begitu. Ya. Umar dipenggal, main penggal aja, perkara jadi besar. Bawa keluarga. Ya, nuntut kepada Nabi agar Umar dibunuh, dihukum kisos. Sampai kemudian turun Jibril membebaskan kesalahan Umar. Ya, bahasa Jibril sederhana, soal faruqi gitu. Umar innahu faruq, tapi Jibril memuji dan Rasulullah paham pujian Jibril itu membebaskan Umar dari tuduhan kesalahan, bahwa Umar telah memecahkan satu masalah dengan benar. Gitu. Ya, Pak sekalian. Nah, itu diantaranya. Nah, terus di ayat yang terakhir ini, fa'arid anhum. Ya Nabi udah jangan ladenin. Fa'arid anhum. Berpaling. Jadi sama orang munafik tuh Pak, 3 kalau dalam tafsir Wahbah Zuhaili, tafsir Munir. Nah, ayat ini menjadi sistematika saat kita, menjadi sikap kita saat menghadapi orang munafik. Ya, kalau orang munafik tuh udah begini, udah dikasih tahu yang benar begini masih ngeyel juga, fa'arid anhum. Udah tinggalin aja. Fa'arid anhum. Ya Nabi tinggalin aja orang munafik. Kata Allah, wa'idhum, dan nasihatin mereka. Wa qul lahum, dan bentuk nasihatnya fi anfusihim qaulan baligho, tapi nasihat yang menyentuh, yang berpengaruh di hati mereka. Ya, berpengaruh. Nah, dalam Al-Qur'an tuh Pak, ya, Allah memberikan metodologi penyampaian dakwah. Lain orang, lain cara penyampaian. Saat Nabi Musa disuruh berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Allah? Wa qul lahu qaulan layyinan. Ya Nabi Musa, sampaikan kebenaran itu kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Ya, karena Fir'aun bukan orang munafik, orang kafir. Fir'aun itu ngaku Tuhan, bukan orang munafik, nggak mengakui Nabi Musa. Ya, tapi
disuruh bicara yang lembut. Kenapa? Nggak paham agama. Nggak paham agama, Pak sekalian. Ya, Pak sekalian. Tapi kalau orang munafik, ya, qaulan sadida, ucapan yang keras, yang menyentuh hatinya. Ya, qaulan muassar, ucapan yang berpengaruh di dalam hatinya. Begini, Pak. Belum lama di masjid saya ada kasus imam, ya, dan suka dipanggil ustadz. Kadang masyarakat memanggil ustadz. Karena itu masjid wakaf saya pembina di situ, ngajar juga di situ. Tiba-tiba ada aduan dari masyarakat, aduannya. Dan aduan ini bukan sekali dua kali, udah 3 kali. Dan aduan ini udah saya dapetin fakta. Aduannya itu, ya, di dekat saya itu ada seseorang selingkuh, ya, selingkuh. Sampai dia dipecat dari sebuah pekerjaan gara-gara selingkuh itu. Kasus pertama ini saya nggak percaya. Ya. Tuduhan seseorang berzina itu selingkuh kan berat tuduhannya. Saksinya harus berapa? 4. Saya masih, ya, apa-apa jadi imam, udah nggak apa-apa. Kalaupun orang banyak itu udah mengakui dia itu begitu. Saya nggak percaya, udah tetap. Ya. Terus kemudian kasus kedua lagi. Desas-desus aja udah. Kasus kedua. Nggak percaya juga. Apa-apalah jadi imam gitu kan. Gitu. Akhirnya ketiganya ada kasus lagi. Datang langsung ke saya. Ya. Datang langsung ke saya, ustazah, saya nggak mau kalau jadi imam dia, Pak Ustadz. Emang kenapa? Begini. Tahu dari mana? Murid Pak Ustadz perempuan begini. Oh, ngaku dia. Oh begitu. Siri kali gitu kan. Coba. Saya udah tanya berkali-kali Pak Ustadz. Sampai berkali saya udah nikah siri. Saya udah tanya berkali-kali Pak Ustadz. Ya, akhirnya ya udah. Terus gimana Pak Ustadz caranya? Kayak begini nggak kena, Ustadz. Saya bilang. Kalau kita tanya benar ente begini. Kalau preman nggak ngerti agama, kita tanya ente berzina. Iya Pak Ustadz. Nggak merasa zina itu dosa, pasti ngaku. Ya preman gitu kan, preman. Tapi kalau ada ustadz kita tanya, ente katanya begini berzina begini, gak bakalan ngaku harga dirinya, gak bakalan ngaku. Saya bilang kalau kita datengin kita tanya gak bakalan ngaku gitu. Tapi kalau ada seorang perempuan udah ngaku sendiri begini itu udah cukup. Akhirnya saya merenung gimana caranya gitu. Kebaikan sampai kepada dia, ya, sampai. Karena munafik kan, orang itu munafik harus qaulan sadida gitu kan. Qaulan sadidanya karena ada di grup WA gitu kan. Ada grup WA. Saya share hukum zina muhsan gitu kan. Kan udah belajar zina muhsan ya. Hukum seorang nama zina dirajam sampai mati gitu kan. Kemudian ntar saya share lagi ya, bagaimana Allah melaknat perbuatan zina gitu kan. Begitu terus share begitu aja. Ya akhirnya merasa Ustadz Firman tahu kali ini ya. Orang lain mah kagak tahu. Terus cara menghukumnya gimana? Begini, ditanya tentang hal itu. Seorang ulama berbuat zina, ditanya. Dan dia juga bingung menyelesaikan masalah itu. Akhirnya kata Imam Syafi'i adalah harus orang-orang terbaik yang dekat dengan dia kita kasih tahu. Ya, dengan catatan ingin membuka aib, bukan. Kita kasih tahu. Tujuannya bukan ingin membuka aib. Nah orang saya ceritain sampai kaget gitu kan, sampai ya apa iya tat begini apa iya ceritain kronologi. Terus ceritain. Akhirnya orang dekat-dekat ya alhamdulillah akhirnya terjadi islah gitu kan. Artinya dia udah merasa banyak orang udah tahu nih padahal baru berapa orang saja. Gitu. Hukumannya. Nah, orang munafik tuh begitu, Pak. Qaulan sadida di situ.
Yang dimaksud dengan ucapan yang sangat keras menyentuh hatinya itu kalau orang munafik langsung tuduh gitu. Munafik. Kalau ada orang munafik itu begitu, ente itu salah, ente begini, ente itu begitu, ente nggak takut durhaka, ente nggak takut azab, ente nggak begitu. Kalau orang munafik itu begitu. Ya. Tapi kalau orang bukan munafik, bodoh gitu kan, jangan, harus lembut. Lihat orang tuh, kalau dia bodoh, jahil terhadap agama, lihat. Tapi kalau dia paham agama, ngerti agama, dan dia adalah zohirnya doang beragama, batinnya tidak, menyampaikan kebenaran pada orang munafik itu dengan ucapan yang keras. Itu diantaranya Allah mengajarkan kepada Rasulullah, ya, wa qul lahum fi anfusihim qaulan bali. Katakan ya Muhammad, ya, sampaikan kebenaran itu yang mengena di dalam hati mereka, qaulan baligha. Gitu. Caranya gimana? Kita cari cara sendiri. Tapi kalau orang yang nggak munafik ya jangan. Kita punya tetangga gitu kan, dilihat ya dia masih bodoh, masih ini, sampaikan dengan lembut. Orang kafir juga sampaikan dengan lembut, Mas kalian. Ya, model kayak Ade Armando, ngerti agama gak deh? Ngerti agama gak deh? Ya, Ade Armando ngerti agama. Ngerti agama. Ya. Dia ngotak-ngatik Quran itu adalah bukan kitab suci, ngerti agama. Karena muslim, nyampeinnya gimana? Yang keras udah gitu. Ente kalau ngatain kayak gitu sekalian aja keluar dari Islam, berani nggak? Udah keluar dari Islam. Kalau Quran bukan kitab suci, keluar dari Islam. Ya, jilbab kata tradisi kultur orang Arab, bukan syariat. Ya, tradisi yang diabadikan dalam Al-Quran, dan Quran bukan kitab suci. Jadi ngapain kita kulturnya nggak usah pakai jilbab. Ente berani ngatakan seperti itu, ente paham agama, ya udah keluar aja dari agama Islam. Silakan keluar dari agama Islam. Ucapannya kayak begitu. Terus apa lagi tuh satu tuh? Abu Janda. Ya, ngerti agama mereka. Ya, ngerti agama. Tapi kalau artis seperti siapa tuh? Nikita apa tuh namanya? Tidak mengerti agama. Ya, hasutan saja. Orang kayak begitu mana mengerti agama gitu kan. Nina Habib Rizik dia nggak ngerti agama. Makanya Habib Rizik nggak pernah ngeladenin orang kayak begitu. Ngerti agama sama aja bodoh. Imam Syafi'i mengatakan idza nataqa safihu fala tujibhu fa inna ijabatuhu as-sukut. Idza nataqa safi, apabila orang bodoh itu berbicara, nyinggung kamu, hina kamu, dia bodoh. Fala tujibhu, jangan dijawab, diemin aja. Fa inna ijabatuka, sesungguhnya jawabanmu terhadap orang bodoh itu berarti kebodohan berarti, diemin aja udah. Tapi kalau dia orang pinter, ngerti agama, dan kemudian menyimpang dari perbuatan, bahkan menghina, mencaci maki, maka jawab dengan lantang gitu, dengan hal yang mengena dalam hati mereka. Model kayak Abu Janda mengerti agama. Ya, siapa lagi tuh? Kayak Ngabalin ngerti agama. Ya, di air mandung tapi kalau model kayak Nikita Mirjani, Inul Daratista misalnya itu nggak mengerti agama. Kalau dia berbicara sedikit nyinggung agama, ya nggak usah, bisa dijawab dengan lembut atau diam saja udah. Orang bodoh. Itu. Nah itu saya bahas kalian. Jadi apa yang kita baca ini berkaitan dengan ayat di atas kemarin. Kesimpulannya barang 2-3 menit. Yang pertama, kesimpulan bahwa ancaman Allah kepada orang munafik kalau mereka mendapatkan musibah itu adalah berlaku kepada siapa saja. Bahwa yang namanya orang kalau tidak bertahkim, berhukum, memutuskan perkara, yang mana perkara itu berdasarkan Allah, Rasul, dan agama, atau berdasarkan kias ijma ulama, atau berdasarkan pendapat ulama yang muktabar, hati-hati. Ya, ancamannya adalah musibah. Yang musibah itu terkait adalah dengan orang banyak. Fakaifa idza asabathum musibah, itu adalah hum. Ancaman Allah ini adalah bermula, ya, penyebabnya adalah karena orang munafik nggak mau bertahkim kepada Rasulullah SAW, berhukum kepada Rasulullah SAW. Jadi bahasa kalian, kita umat Islam ini terikat sepanjang zaman, sepanjang waktu kita terikat dengan hukum-hukum agama. Ya,
Kalau kita tidak mau terikat dengan hukum agama, berarti kita keluar dari Islam, gitu, terlempar dari Islam. Ya, Pak Ustadz, selama ini kita udah terikat dengan hukum agama. Contohnya sholat, puasa, haji. Bukan hanya itu hukum agama. Banyak uang lingkupnya, termasuk kemarin udah kita bahas warisan. Warisan salah satu di antara perkara yang ada di dunia ini yang umat Islam terikat dengan hukum syara, hukum syariat warisan berdasarkan Islam. Ya, nggak suka, ya pakai pendapat kita aja. Hati-hati terlempar dari syariat. Hati-hati kena azab, kena musibah. Gitu Pak sekalian. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kayak begitu, bahwa yang namanya perbuatan maksiat besar, perbuatan maksiat yang terkait dengan prinsip, itu adalah mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Yang kedua, Pak sekalian, yang dapat kita ambil pelajaran dari sini adalah bahwa yang namanya kita hidup ini senantiasa harus menjaga kondisi hati kita, jangan sampai ya, hati kita itu ada kemunafikan. Kemunafikan. Ya, munafik. Artinya apa? Zohirnya kita pakai sorban, ya, zohirnya pakai peci, zohirnya pakai kain sarung, ya, ke masjid. Tapi sebenarnya adalah kita munafik. Hati-hati, itu jangan. Yang ketiga, dapat kita ambil pelajaran di sini Pak sekalian, bahwa yang namanya perilaku sikap kita terhadap orang munafik, jangan pernah yaitu tadi ngeladenin, udah tinggalin aja. Yang kedua, nasehatin kalau bisa, tapi nasehatin, dakwain mereka, tapi dakwanya dengan ucapan yang kena kalau dia munafik. Ini besok nih 2024 tuh banyak tuh muncul orang-orang munafik. 2024 tuh nanti coba ya, sekarang saya udah banyak muncul sekarang, luar biasa ya, udah banyak muncul sekarang orang-orang munafik. Kemarin saya kan ngaji biasa itu kalau Senin tuh dengan di markas syariah nah Habib Rizik, kalau Senin tuh ngaji biasa gitu kan. Kemarin dia ngomong begini, Habib Rizik, apa namanya, belum lagi 2024 datang, belum lagi 2024 datang, yang namanya ancaman gitu di HP, yang saya tuh jarang megang HP, di HP itu dipegang istri gitu. Ancaman HP itu hampir tiap hari ya, ancaman tuh tiap hari gitu ya. Di antaranya itu tadi apa namanya, yang bahwa Anies, katanya Anies itu adalah apa namanya, Habib Rizik tuh ya Anies tuh Habib Rizik gitu. Di antaranya kemudian awas, kalau milih Anies maka nanti Habib Rizik jadi menteri agama. Milih Anies, udah begitu. Udah sampai seperti itu, padahal belum datang 2024. Dan yang ngirim gitu ya orang-orang yang ngaku umat Islam gitu kan. Kadang kata Habib Rizik itu ya pakai topi haji, sekarang jenggotan, tapi kok begini bahasanya gitu kan. Ya, benci banget mungkin. Nah, berarti orang-orang kayak gitu orang-orang munafik. Nanti akan muncul tuh. Ya, coba aja kemarin kan begitu. Ya, apa namanya? Orang-orang yang merapat ke Anies. Kan kalau kita lihat kesalahan Anies itu nggak ada. Permasalahannya adalah karena maksiat, tempat maksiat ditutup, reklamasi ditutup. Kan permasalahan begitu aja. Ambisi syahwat mereka itu nggak terpenuhi, dijegal oleh Anies. Habib Rizik juga begitu. Permasalahannya apa? Bukan ingin mengkudeta negara ini, bukan. Kalau saya menilai langsung, kagak. 17 Agustus kemarin upacara di Megamendung, dan saya diundang. Langsung ngomong hormat begini Habib Rizik. Cuman bedanya itu upacaranya pakai imamah, pakai sorban, pakai kain sarung, pakai jubah. Upacaranya begitu. Hormat bendera pakai begitu. Dan kemudian nyanyi lagu kebangsaan Indonesia, dan kemudian bedanya doanya panjang di situ. Ya, di samping lagu kebangsaan Indonesia, di samping hormat bendera, dan kemudian biasa upacara gitu kan, bubar gitu. Doanya panjang, dan doanya buat bangsa dan negara, buat pemimpin. Bagaimana nggak nasionalis? Kok bisa galak begitu? Galaknya ame maksiat tuh deh. Gitu. Galaknya apa? Galaknya ame maksiat. Nah, itulah yang nggak disukai. Begitu juga kan si Anies. Ya. Galaknya ame maksiat, galaknya ame ketidakbenaran. Nah, itu yang nggak disukai.
Nah nanti tuh muncul tuh pembela-pembela kemunafikan, orang-orang munafik tuh nanti muncul, mbak sekalian. Jadi orang-orang kayak begitu ya ucapin aja sekeras-kerasnya, nggak usah takut-takut gitu. Apalagi kalau sudah menghina agama Allah. Nah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Allah jauhkan kita dari sifat kemunafikan. Allah jaga keluarga kita, rumah tangga kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli waj'alhu lana hujjatan ya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ahina fi sunnati wa amitna fi millati wa syurna fi zumrati ma'al ladina amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum salam, hari Rebo besok yang mau datang ke rumah silakan ya. Tapi jangan semua, yang sempat aja. Saya ngadain maulid ya, sekaligus ada pengajian teman-teman guru. Pengajian sekalian maulid. Yang sempat mau datang ya silakan aja. Hari Rebo malam Kamis. Ya. Yang sempat aja. Kalau nggak sempat nggak apa-apa. Rumah kan sempit, kalau semuanya datang kayak begini berapa juga. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.